Perkenalkan, nama saya Sultan Fauzi Wicaksana dengan NIM 211061097. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan masing-masing sistem hukum dan ciri dari masing-masing sistem hukum itu sendiri. Pertama, saya akan mendefinisikan apa itu sistem hukum. Sistem hukum adalah sekumpulan aturan dan prinsip yang mengatur perilaku masyarakat dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Nah, setiap sistem hukum memiliki sejarah perkembangan yang unik dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, agama, politik, dan kondisi sosial ekonomi. Nah, berikut penjelasan sejarah perkembangan masing-masing dari sistem hukum. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem civil law. Nah, agar sistem hukum civil law dapat ditelusuri kembali ke Corpus Juris Civilis, yang dimana sebuah kodifikasi hukum yang diperintahkan oleh Kaisar Justinian pada abad ke-6 Masehi di Kekaisaran Romawi. Kode ini menjadi landasan utama sebagai sistem hukum sipil law. Setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi, sistem hukum sipil mengalami masa kegelapan selama beberapa abad. Namun pada abad ke-11 terjadi renesans hukum Romawi di Eropa melalui pengajaran dan penelitian hukum di universitas-universitas. Nah, pada abad ke-18 dan 19 terjadi gerakan kodifikasi hukum di Eropa, dimulai dengan Kode Sivil Prancis yang dikenal sebagai Napoleonic Code pada tahun 1804. Kode ini kemudian menjadi model bagi negara-negara lain di Eropa kontinental. Selanjutnya, di abad ke-20, beberapa negara bekas jajahan Eropa mempertahankan sistem hukum sipil yang diwariskan, sementara negara lain mengadopsi praktik hukum campuran yang menggabungkan elemen-elemen dari sistem hukum lain. Nah, saat ini sistem hukum sipil masih digunakan di sebagian besar negara-negara Eropa kontinental, Amerika Latin, sebagian Afrika, dan beberapa negara di Asia. Nah, civil law ini memiliki beberapa ciri-ciri. Dalam sistem hukum civil law, hukum itu dianggap sebagai seperangkat aturan yang logis, komprehensif, dan koheren yang harus diinterpretasikan secara sistematis. Dan hakim dalam sistem ini memiliki peran yang relatif terbatas dalam membuat atau mengembangkan hukum baru, tetapi mereka juga dapat memberikan interpretasi dan menerapkan hukum pada kasus-kasus tertentu. Nah, sumber hukum utama dalam sistem civil law adalah undang-undang, peraturan, dan kode-kode hukum yang disusun oleh badan legislatif atau pemerintah. Nah, prinsip-prinsip hukum umum dan doktrin hukum juga menjadi sumber hukum yang penting dalam civil law. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum common law atau biasa dikenal dengan Anglo-Saxon. Nah, sejarahnya asal-usul sistem common law dapat ditelusuri ke Inggris setelah penaklukan Norman pada tahun 1066. Sistem ini berkembang dari praktik pengadilan kerajaan yang mengembangkan kumpulan hukum yang seragam untuk seluruh wilayah Inggris. Nah, pada abad ke-13, hakim-hakim di Inggris mulai membuat laporan putusan pengadilan yang kemudian menjadi preseden hukum yang mengikat. Nah, sistem preseden ini menjadi ciri khas dari common law. Pada abad ke-17 dan ke-18 terjadi perkembangan signifikan dalam sistem common law, terutama melalui putusan-putusan hakim yang membentuk prinsip-prinsip hukum baru. Nah, sistem common law menyebar ke wilayah-wilayah jajahan Inggris seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan beberapa negara di Asia dan Afrika. Nah, ciri-ciri dari common law ini adalah di mana hakim memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan hukum melalui putusan-putusan mereka, yang kemudian menjadi presiden hukum atau jurisprudensi bagi kasus-kasus selanjutnya. Nah, dikenal juga prinsip stare decisis atau mengikuti preseden, yang dimana itu adalah salah satu prinsip utama dalam sistem hukum common law yang memastikan konsistensi dan prediktabilitas dalam penerapan hukum. Nah, sumber hukum utama dalam common law adalah jurisprudensi yang dihasilkan dari putusan-putusan pengadilan, terutama dari pengadilan tingkat tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum agama atau religious law. Nah, sejarahnya sistem hukum agama didasarkan pada ajaran-ajaran teks-teks suci agama, terutama seperti Islam, Yahudi, dan Kristen. Nah,
Pertama, saya akan menjelaskan hukum Islam syariah berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di abad ke-7 Masehi. Sumber utama hukum Islam adalah Quran dan Sunnah yang terus berkembang melalui ijtihad atau penelaran hukum yang dilakukan oleh para ulama dan fuqaha. Selanjutnya, hukum Yahudi atau halakah berasal dari Taurat dan tradisi lisan Yahudi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, hukum Kristen atau biasa disebut canon law berkembang sejak abad pertengahan di Eropa didasarkan pada ajaran-ajaran Alkitab dan keputusan-keputusan konsili gereja. Nah, religious law memiliki beberapa ciri-ciri. Pertama, ada sumber hukum utama dari sistem hukum agama adalah kitab suci, ajaran, dan tradisi agama yang bersangkutan. Lalu kedua, interpretasi dan penerapan hukum agama seringkali menjadi tanggung jawab otoritas keagamaan atau para ahli hukum agama. Selanjutnya, dalam beberapa sistem hukum agama terdapat perbedaan dalam penerapan hukum antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam masalah perkawinan, perceraian, dan warisan. Nah, sistem hukum agama cenderung lebih kaku dan kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan sosial karena sifatnya sakral dan didasarkan pada ajaran-ajaran yang dianggap abadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum sosialis atau sosialis law. Nah, sejarahnya sistem hukum sosialis berkembang di negara-negara yang menganut ideologi sosialis atau komunis seperti Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Nah, agar sistem hukum sosialis dapat ditelusuri kembali ke teori-teori Marxisme dan Leninisme yang menekankan kepemilikan negara atas alat-alat produksi dan distribusi kekayaan secara merata. Nah, setelah revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917, Uni Soviet membangun sistem hukum sosialis yang baru dengan tujuan melindungi kepentingan negara dan masyarakat secara kolektif. Nah, ciri-cirinya ialah hukum dalam sistem sosialis seringkali digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik dan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah atau partai berkuasa. Lalu selanjutnya, hak-hak individu dan kebebasan sipil seringkali terbatas dalam sistem hukum sosialis dengan prioritas yang lebih besar pada kepentingan kolektif, masyarakat, dan stabilitas negara. Sistem peradilan dalam sistem hukum sosialis biasanya tunduk pada kontrol pemerintah atau partai politik yang berkuasa, sehingga independensi peradilan seringkali dipertanyakan. Meskipun demikian, beberapa negara sosialis telah melakukan reformasi hukum untuk mempromosikan kepastian hukum, perlindungan hak individu, dan penegakan hukum yang lebih adil dan transparan. Mungkin itu saja. Selanjutnya ada kesimpulan. Sistem hukum sipil, common law, agama, dan sosialis merupakan representasi beragamnya sistem hukum yang ada di dunia. Setiap sistem hukum memiliki sejarah perkembangan yang unik, didorong oleh konteks politik, sosial, dan budaya masyarakat tempat sistem tersebut berkembang. Nah, sistem hukum sipil dengan anaknya yang berasal dari Corpus Juris Civilis menekankan kodifikasi hukum dan interpretasi teks hukum oleh hakim. Dan common law yang berasal dari praktik pengadilan di Inggris mengandalkan presiden untuk jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Dengan hakim yang memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan hukum. Di sisi lain, sistem hukum agama seperti Islam, Yahudi, dan Kristen didasarkan pada prinsip-prinsip agama yang dianggap sakral, dengan otoritas keagamaan berperan dalam pengembangan hukum. Sedangkan sistem hukum sosialis yang muncul dari teori-teori Marxisme menekankan kepemilikan kolektif atas sumber daya dan redistribusi kekayaan dengan tujuan mencapai kesetaraan sosial. Nah, meskipun masing-masing sistem hukum memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing, banyak negara modern mengadopsi pendekatan campuran menggabungkan unsur-unsur dari berbagai sistem hukum untuk mencapai tujuan yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat mereka. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan karakteristik masing-masing sistem hukum menjadi penting bagi para ahli hukum, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk memahami kerangka kerja hukum yang diterapkan di berbagai belahan dunia.
Mungkin sekian dari saya penjelasan mengenai sejarah perkembangan sistem hukum. Terima kasih. Terima kasih.